Assalamualaikum Pak Sayuti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Bu Ika, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Bu Ika? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, senang mendengar kabar jenengan baik-baik saja Pak Sayuti. Oke. Ya, begini Pak. Nanti Pak Sayuti akan melaksanakan proses coaching Oke. dengan Bu Novi sebagai coach seperti Ya. itu. Nah, sebelum melakukan coaching akan ada sedikit yang saya akan bicarakan ke Pak Sayuti. Yang pertama, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang sudah ada sebelumnya Pak. Kemudian seperti yang sudah ada atau yang direncanakan sebelumnya, coaching itu harus sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama dari alur Tirta itu, yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua harus ada identifikasi masalah, yang ketiga ada rencana aksi, dan yang keempat ada tanggung jawab, seperti itu. Nah, kemudian selain coaching itu harus sesuai dengan alur Tirta, kemudian yang kedua di dalam teknik coaching itu harus Pak Sayuti mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk mengajukan atau untuk menggali potensi yang dimiliki oleh seorang coach Pak. Dan nanti saya juga akan mendengar jawaban atau respon dari seorang coach apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diharapkan, seperti itu. Nah, jangan lupa dari Pak Sayuti juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot ya Pak di dalam proses coaching, karena itu menjadi tujuan utama dari proses coaching itu sendiri Pak Sayuti. Mungkin sebelum kita melakukan proses coaching selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Sayuti. Apakah diperbolehkan Pak? Monggo Bu, boleh sekali. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Baik Bu, terima kasih Bu Ika. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh. Oh ya. Ini kami sama Bu Novi yang hadir ya, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti dari ketiga kompetensi yang Bapak ajukan tadi, Ya. Apa saja kompetensi yang ingin jenengan kembangkan lebih spesifik Pak Sayuti menurut jenengan? Iya, untuk ketiga tadi kompetensi itu yang ingin saya kembangkan yaitu semuanya Bu. Ya, ada pada diri saya karena ketiganya saling berkaitan atau berkesinambungan dan mempunyai peran dalam proses keberhasilan kegiatan coaching. Jadi kalau hanya satu atau dua itu menurut saya Bu itu kurang pas gitu, karena harus ketiga-tiganya. Oh gitu ya Pak, ya baik sekali. Jadi dari menurut Pak Sayuti dari ketiga kompetensi itu semua harus dikembangkan ya Pak Sayuti, karena itu iya, karena itu merupakan keberhasilan dari teknik coaching itu sendiri. Ya, bagus sekali Pak Sayuti. Kemudian saya bertanya lagi ya Pak, kemudian tujuan dari Pak Sayuti melakukan proses coaching itu sendiri apa sih Pak? Jadi tujuan ketercapaian coaching itu sendiri apa Pak menurut yang akan jenengan lakukan? Iya, menurut saya itu agar coach saya itu dapat menemukan sendiri ya. Jadi bukan saya yang menemukan, tapi si coach itu dapat menemukan sendiri untuk solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi saya bukan mengarahkan, tapi saya hanya istilahnya untuk menggali potensi beliau, dan saya yakin beliau juga bisa memecahkan masalah tersebut. Maksudnya mungkin bisa sebagai fasilitator gitu ya Pak, atau pendukung ya Pak. Bukan menggurui, bukan dan sebagai fasilitator, nanti dari coach akan menemukan solusinya sendiri. Ya, baik Pak, berarti dari pertanyaan tadi bisa dapat kita simpulkan kalau ada tiga kompetensi yang ingin Pak Sayuti gerakan di teknik coaching ini, dan tujuannya adalah agar coach dapat menemukan sendiri solusi yang dihadapi. Begitu nggih Pak? Nggih, berarti setelah ini Bapak bisa melakukan coaching dengan Bu Novi seperti apa yang sudah direncanakan sebelumnya Pak.
Mungkin nanti setelah kegiatan coaching dengan Bu Novi, kita dapat melanjutkan lagi pembicaraan kita. Kita sambung kembali Pak Sayuti. Gitu ya, terima kasih atas semuanya. Baik Pak, mungkin silakan melanjutkan rencana yang sudah direncanakan Pak Sayuti. Nanti saya juga akan ikut di dalam coaching bersama Bu Novi. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Iya, monggo Pak. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Sayuti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kabarnya Pak Sayuti? Alhamdulillah sehat juga Bu. Gimana dengan keluarga, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bu Novi, kok saya melihat panjenengan itu kok kelihatannya sedang gimana itu? Iya Pak, saya itu seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya Pak. Ada semacam PR berat buat saya ya Pak ya. Saya terima kasih sekali. Saya tidak mengganggu Pak Sayuti ya Pak siang ini ya Pak. Alhamdulillah sekarang kami baru free kegiatan, jadi saya bisa nanti kita bisa ngomong. Ingin curhat saya Pak. Gini loh Pak, saya itu punya PR. Di sekolah saya itu ada satu anak, katakan si X. Si X itu kesehariannya murung Pak. Saya amati dalam pembelajaran saya, itu anak itu seperti memperhatikan tapi kosong. Pak, tatapannya kosong. Saya dekati anak itu, dia sukanya asik menggambar sendiri, seperti punya kehidupan sendiri gitu Pak, punya dunia sendiri gitu ya Pak ya. Terus saya pengen dengan curhatan ini saya bisa menemukan solusi gitu ya Pak ya. Nanti minta tolong dibantu sama Pak Sayuti, saya pengen mengeluarkan unek-unek saya gitu Pak. Saya kira itu terjadi pada pelajaran saya saja ya Pak, karena saya kan mengampu matematika. Apa karena pelajaran saya itu sulit, jadi anak itu susah untuk menerima atau tidak suka dengan pelajaran saya? Saya kan jadi bertanya-tanya sendiri Pak. Saya mencoba bertanya dengan mapel yang lain, Bapak Ibu guru pengampu mapel yang lain, ternyata juga sama Pak. Anak itu juga pada saat pelajaran yang lain juga seperti itu, murung, kadang yang hanya menggambar, ada tugas-tugas yang tidak terselesaikan. Dan itu murung itu tidak hanya terjadi di kelas saja Pak. Pada saat, iya betul sekali, pada saat istirahat atau pembelajaran di luar, anak-anak yang biasanya ceria, apalagi akhir ini kan ada pembelajaran proyek ya Pak ya, biasanya kan anak aktif, terlibat dengan kelompoknya, tapi dia itu hanya murung, menyendiri. Itu kan menjadi PR berat buat saya. Sebenarnya anak ini ada apa? Seperti itu Pak. Saya mencoba mengulik, saya cari info lewat wali kelas, tanya sama temen sekampungnya, ternyata dia itu punya permasalahan sendiri Pak. Dia itu dari, maaf ya, keluarga broken. Bapak ibunya sudah pisah, bapaknya sudah punya keluarga sendiri, ibunya punya keluarga sendiri, dia di rumah semambali. Dan saya coba dekati, saya sampai sejauh ini saya belum bisa apa ya Pak, klik dengan anak itu, tapi saya akan berusaha terus cari cara gimana agar anak itu klik dengan saya. Saya pengen mengorek lebih dalam sebenarnya ada apa dengan anak ini, seperti itu Pak. Oh gitu ya Bu, jadi intinya ada permasalahan anak yang tidak pada pelajaran itu saja. Tapi saya kira kan ini masalahnya bukan pada itu, bukan pada mata pelajaran itu, tapi ternyata pada pelajaran lain juga. Jadi berarti kan ini permasalahannya pada si anak. Harapan istilahnya inginnya itu gimana? Pak, kalau saya karena itu anak perempuan ya Pak, anak itu perempuan, saya kasihan sekali, benar-benar PR berat buat saya. Saya pengen anak itu ceria lah seperti yang lainnya. Yang lain itu katakan ubyang-ubyung ya, apa ya kalau istilahnya, main ke sana main ke sini kayak punya dunia. Iya, tidak menyendiri. Ceria, tapi dia itu hanya menyendiri di pojokan, terus kadang menggambar seperti itu Pak. Saya mencoba mendekati guru seni rupa, guru keseniannya, minta tolong Bu, siapa tahu dengan panjenengan, dengan Ibu, anak itu akan terbuka dari mengkorek-korek gambarnya seperti itu kan Pak. Nah, ini juga sudah saya mencoba melangkah seperti itu, ini juga sedang berjalan seperti itu Pak. Bu Ek itu juga, Bu A yang katakan si anak itu Ek, dan Bu A guru seni rupa itu juga sudah mulai pendekatan seperti itu Pak.
Nah, Ibu sudah pernah ke rumahnya mungkin atau baru mencari informasi dari tetangga? Gini Pak, saya punya rencana ya Pak. Monggo nanti menurut Pak saya itu gimana Iya. sebaiknya saya pengen anak itu kembali ceria. Saya mau mencoba mengulik anak itu. Langkah pertama yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menarik hati anak itu dulu sendiri Pak. Saya akan mencoba mendekati anak itu dengan cara saya mungkin nanti akan saya ajak ngobrol dulu, atau suatu saat saya akan ajak main keluar kemana biar anak itu terbuka dulu gitu Pak. Nanti kalau sudah bisa, sudah masuk, sudah klik dengan hati saya, nanti saya akan coba saya akan libatkan wali kelas, ya Pak, wali kelas, terus guru BK kan sementara selama ini kan BK itu guru BK kan sahabat anak ya Pak. Siapa tahu nanti dengan bantuan BK juga bisa membantu mengulik anak itu. Nanti kok dengan langkah itu tidak bisa, saya akan mencoba home visit, saya akan datangin mbahnya karena dia tinggal dengan mbahnya. Iya Pak, dia tinggal dengan mbahnya. Tapi mungkin juga saya pada saat saya berkunjung ke rumahnya, kalau bisa anak itu jangan sampai tahu, takutnya nanti ini kan masalah hati ya Pak, nanti anak malah tambah down atau tambah kepikiran kok tapi kok datang ya kok ke rumah saya seperti ini, nanti malah takutnya anak itu tambah malu, tambah jadi minder seperti itulah Pak, seperti itu. Seperti itu langkah-langkah Ibu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama ya kepala sekolah. Ya Pak, nanti saya juga akan matur ke Ibu Kepala Sekolah bahwa ada si X yang nah ini PR berat buat saya dan sekolahnya Pak, ini kan menjadi permasalahan sekolahan. Takutnya anak itu apa juga dibully sama teman-temannya, seperti itu kan Pak. Saya juga sudah nanti akan matur sama wakil kesiswaan juga Ibu Kepala Sekolah, seperti itu Pak. Jadi kan dari pembicaraan kita tadi, berarti kan Ibu sudah mempunyai langkah-langkah yang tepat. Saya kira itu tepat untuk panjangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan harus tadi sudah disampaikan bikin publisit tanpa sepengetahuan si anak, dan panjangan intinya juga ingin mengambil hatinya dulu. Nanti kalau anak itu juga hatinya klop dengan panjangan, nanti akan terbuka permasalahannya apa, nanti karena akan dijaga ke panjangan, dan nanti mudah-mudahan anak juga berubah itu. Terus rencananya berapa lama itu bisa misalnya target tercapai? Secepatnya ya Pak, besok insya Allah saya mulai berkoordinasi dulu. Sebelum saya melangkah mendekati anak itu dulu saya akan berkoordinasi dulu dengan BK, wali kelas, juga nanti saya akan melibatkan teman-teman yang sekiranya bisa diajak kerjasama, yang kan saya juga sering mengajak bahwa itu ditemani, ayo diajak main, diajak bareng, seperti itu. Nanti saya akan diskusikan dulu, komunikasikan dulu, baru setelah itu saya akan melangkah secepatnya Pak, 1-2 hari. Langkah yang sangat tepat. Terima kasih sekali ya, Pak. saya berhasil. Ya, saya yakin nanti berhasil. Amin. Nanti saya selalu teman untuk merasa senang karena itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana setelah kita bisa ini perasaannya itu gimana? Alhamdulillah plong saya Pak, lega. Selama ini kan saya menjadikan itu tuh PR buat saya ya Pak, gimana ya, apakah langkah yang harus saya ambil ini benar atau salah, nanti takutnya malah membuat anak itu makin minder, makin penakut, makin dijauhi sama teman-temannya. Tapi setelah saya curhat ya Pak, bisa dikatakan saya curhat, saya ngobrol dengan Pak Sayuti, saya semakin termotivasi untuk bisa, saya yakin saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya yakin anak itu akan bisa kembali ceria Pak. Ya, saya doakan berhasil. Amin, Saya yakin amin. langkah yang panjenengan lakukan itu sudah tepat. Terima kasih sekali Pak. Jadi semoga saja cepat terrealisasi. Amin. Dan anak itu segera bergabung dengan teman-temannya, Iya, iya. menjadi istilahnya klop dengan Iya. teman sebaya. Iya, terima kasih sekali Pak Sayuti. Jadi biasanya saya masih Bagaimana Pak Sayuti hasil dari coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan lancar Pak? Alhamdulillah Bu Ika, proses coaching yang tadi saya laksanakan bersama Novi berjalan lancar dan baik, dan alhamdulillah Bu Ika, maaf Bu Novi Iya. sudah sedikit ceria. Alhamdulillah. Berarti hasil dari coachingnya sudah ada hasilnya nih Pak, menemukan sebuah hasil nih Pak. Oke. Tadi
setelah saya melakukan observasi tadi terhadap hasil coaching Bapak dengan Bu Novi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Pak? Boleh, Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang didapatkan pada coaching atau pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang jenengan inginkan Pak Sayuti? Kira-kira apa? Baik Bu, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita. Di antaranya menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi serta tanggung jawab aksi. Dan dari kegiatan coaching tersebut, saya berhasil menggali potensi dari Novi selaku coach itu untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, baik. Berarti sudah berhasil ya Pak menurut jenengan coaching yang sudah jenengan lakukan, dan jenengan juga sudah berhasil menjadi coach bagi Bu Novi, nggih Pak, karena Bu Novi berhasil menemukan sendiri masalah dari solusi dari masalah yang ada. Oke. Kemudian saya juga tadi ada beberapa sedikit catatan Pak. Yang pertama, dari beberapa yang saya amati, yang pertama Pak Sayuti sudah bisa menerapkan alur kita secara urut dan konsisten Pak. Jadi yang pertama Pak Sayuti sudah bisa menentukan alur ceritanya. Yang pertama sudah bisa menentukan tujuannya dari coaching. Kemudian yang kedua Pak Sayuti bisa mengidentifikasi masalah. Yang ketiga meneruskan atau membuat rencana aksi. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Jadi semua alur kita proses coaching itu Pak Sayuti sudah lalui dengan baik dan maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hasil observasi dan pengamatan saya di catatan saya itu Pak Sayuti juga sudah present. Jadi Pak Sayuti di hasil coachingnya, di kegiatan coachingnya Pak Sayuti tidak mendua atau tidak nyambi nggih Pak, bahasanya tidak nyambi dengan kegiatan lain. Jadi Pak Sayuti berhasil menghadirkan sepenuhnya untuk coaching bersama Bu Novi. Itu sudah cukup bagus Pak. Kemudian yang kedua, Pak Sayuti juga mendengarkan aktif dan mendengarkan sepenuhnya apa masalah dari Bu Novi hadapi. Itu sudah cukup bagus menurut saya. Kemudian yang terakhir, Pak Sayuti juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot di dalamnya, sehingga dari pertanyaan berbobot itu dapat menggali potensi yang Bu Novi miliki, sehingga solusi dari masalah Bu Novi dapat Bu Novi temukan sendiri Pak. Itu sesuai dengan catatan yang sudah saya catat di hasil lembar observasi ini Pak Sayuti. Dan menurut saya itu adalah sebuah kemajuan yang cukup bagus di teknik yang Pak Sayuti lakukan di kegiatan coaching ini Pak Sayuti. Terima kasih. Ya. Mungkin yang kedua, kompetensi apa lagi Pak yang jenengan ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan jenengan lakukan dengan Bu Novi Pak? Untuk kompetensi, semua kompetensi. Oh iya. Ya, semua kompetensi akan kami kembangkan karena dari beberapa kompetensi itu ada kaitannya. Jadi nanti bisa berkembang atau bisa berjalan karena ketiga-tiganya itu bisa dikembangkan. Iya, berarti jenengan tetap ingin mengembangkan teknik coaching ini nggih Pak, atau tetap ingin menggunakan teknik coaching ini untuk penyelesaian masalah yang dihadapi nggih Pak. Baik. Sangat setuju sekali Pak saya dengan jawaban jenengan. Mungkin itu saja nggih Pak. Hasil dari kegiatan coaching kita hari ini dari awal tadi sampai akhir ini. Mungkin nanti kita bisa dilanjutkan di lain waktu atau lain kesempatan, dan mungkin Pak Sayuti juga jangan sungkan-sungkan seandainya mau bertanya atau ada keluh kesah yang ingin jenengan sampaikan, saya dengan terbuka bisa Pak menerima jenengan atau membuka waktu untuk jenengan Pak di lain waktu. Terima kasih Bu atas masukannya dan supportnya dari Ibu, dan saya akan meningkatkan coaching saya untuk kedepannya. Terima kasih ya, sangat bagus sekali Pak. Kita sama-sama belajar juga nih Pak terkait dengan coaching ini, dan harapan kita juga coaching ini akan selalu dilakukan terus menerus nih Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih Bu, sama-sama. Assalamualaikum Pak Sayuti.